Hai kawan, para pecinta otomotif, selamat datang kembali di channel saya Sedanten. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara mudah belajar mengemudi mobil bertransmisi manual atau MT. Di video selanjutnya saya juga akan bahas bagaimana cara mudah belajar mobil bertransmisi matic. Menurut sebagian orang, mobil matic dan manual itu lebih mudah matic, tapi menurut saya sama aja, tergantung bagaimana kita membawanya. Meskipun menggunakan transmisi matic, tapi kalau kita tidak menguasai mobilnya, itu juga akan sangat fatal di jalan, karena mengemudi adalah kebiasaan, bukan skill. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Tanpa dukungan kalian, channel saya Sedanten tidak akan berkembang. Dan yang belum subscribe, mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini. Ini adalah mobil bertransmisi manual kawan ya, atau biasa orang-orang menyebutnya MT, manual transmission. Sebelum belajar mengendarai mobil manual, kita harus paham dulu bagaimana cara kerja tuas mobil bertransmisi manual atau biasanya disebut dengan Forsnelling. Lalu di bawah kemudi ada 3 tuas gas, rem, dan kopling. Perlu diingat, tuas yang paling kanan ini adalah tuas gas, yang tengah ini adalah tuas rem, dan yang paling kiri adalah tuas kopling. Jadi teorinya setiap kita menaikkan atau menurunkan Forsnelling atau gigi manual, kita harus injak yang namanya kopling. Letak posisi kita saat mengendarai, kaki yang kanan ini bertugas untuk gas dan rem. Saya ulang, kaki kanan bertugas untuk menginjak pedal gas atau tuas gas dan pedal rem. Lalu kaki kiri itu bertugas untuk menginjak kopling saat Forsnelling dinaikkan atau diturunkan, seperti itu. Karena ini untuk belajar mobil dalam keadaan mati kawan ya. Nah, seperti ini posisi kaki, seperti ini kawan. Kanan gas sama rem, kiri kopling. Kiri kopling ya. Ini. Jangan sampai kaki kiri ini menggunakan gas. Ingat, ini bukan mobil bobomker kawan ya, tapi ini mobil beneran di jalan raya, menyangkut nyawa kita dan nyawa orang lain. Saya praktekkan pelan-pelan kawan ya. Ini saya praktekin dalam keadaan mobil mati dulu kawan ya. Nanti saya kasih contoh mobil dalam keadaan hidup juga. Oke. Setiap kita mengendarai mobil bertransmisi manual, tuas transmisi ini atau tuas Forsnelling ini pastikan dia netral. Netral adalah tengah-tengah kawan ya. Jadi kalau tuas transmisi atau Forsnelling ini kita goyangkan ke kanan dan ke kiri bisa, berarti ini transmisi dalam keadaan netral. Jika tuas transmisi ini kita arahkan ke paling kiri, terus kita dorong ke depan, ini berarti transmisi masuk di gigi 1. Jika kita tarik tengah-tengah seperti ini akan netral kembali. Coba dilihat garis ini. Ini garis ini adalah netral. Jika transmisi kita gerakkan ke paling kiri, lalu kita tarik ke belakang, berarti dia masuk di gigi 2 atau Forsnelling masuk di gigi 2. Jika kita kembalikan di tengah-tengah seperti ini, maka ini netral lagi. Ini kan posisi tengah kawan ya. Saat di tengah kita dorong ke depan, ini otomatis masuk di gigi 3.
Lalu jika kita kembalikan posisi tengah, dia akan kembali netral. Selanjutnya, jika di posisi tengah seperti ini kita tarik ke belakang, dia masuk ke gigi 4. Jika kita kembalikan lagi ke tengah, posisi gigi berarti di netral lagi. Jika kita geser tuas transmisi atau selang ini ke paling kanan, lalu kita dorong ke depan, berarti dia masuk di gigi 5. Jika kita kembalikan posisi tengah, dia kembali netral kawan. Ketika kita ingin jalan mundur mobilnya, kita dorong pedal transmisi atau pedal persneling ini ke paling kanan, lalu kita tarik ke belakang. Ini posisi R. Jika kita kembalikan ke posisi tengah, dia kembali netral kawan. Seperti itu. Perlu Anda ketahui, setiap pergerakan pedal transmisi atau pedal persneling ini, kemanapun dia akan bergerak, misal paling kiri, lalu kita netralkan seperti ini, kita lepas, dia akan kembali ke tengah-tengah. Meskipun posisi dia paling kanan, kita tarik ke belakang, kita mundur. Setelah selesai mundurnya, kita kembalikan ke netral. Posisi transmisi dia kita lepas akan kembali ke tengah lagi. Seperti itu. Jadi posisi transmisi bekerjanya kemanapun kita menggerakkan ke posisi gigi, dia akan kembali ke tengah-tengah sini, ke netral. Ini sudah nyala kawan ya. Oke, posisi on. Ingat kawan ya, kaki kiri ke tuas atau pedal kopling, kaki kanan berada atau bertugas di pedal gas dan rem ya. Saat gigi masuk pertama kali, kita injakkan kaki kiri ke kopling ya. Kaki kanan ke rem, lalu pedal transmisi atau persneling ini kita gerakkan ke paling kiri, gigi masuk transmisi 1. Setelah kita masukkan ke gigi 1, rem kita lepas pelan-pelan, dan kaki kiri yang menginjak kopling kita lepaskan pelan-pelan seperti ini, pelan-pelan sambil kaki kanan standby rem dan gas ya. Mobil berjalan kawan. Jika Anda sudah bisa mengkombinasikan antara pedal kopling sama tuas persneling atau tuas transmisi yang ada di tangan kiri ya, itu Anda mulai maju dan mundurin mobil sampai lancar. Kalau Anda sudah lancar maju mundurin mobil, baru kita keluar ke jalan yang sepi atau ke lapangan untuk belajar haluan. Kita anggap Anda sudah lancar maju mundur kawan ya. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum starter mobil ya, injakkan kaki kiri ke pedal kopling atau tuas kopling seperti ini, lalu kita starter. Setelah itu kita masukkan tuas transmisi atau persneling ini ke gigi 1 seperti ini.
Sekarang kita jalan. Nah, seperti ini kawan ya. Ini ada motor ya di pinggir jalan yang tidak minggir. Karena tidak cukup posisi, kita mundurkan dulu seperti ini. Posisi persneleng kita taruh ke R, kita mundur. Kita cari haluan kawan, biar kita bisa lewat atau bisa melalui motor itu. Oke, sekarang kita kembalikan ke posisi netral, lalu ke gigi 1. Pelan-pelan kita lihat, tengok kanan kiri pelan-pelan, lalu kita putar setir. Posisi nomor 1 kawan ya, ini gunanya tadi belajar sebelum kita turun ke jalan harus lancar maju dan mundurin mobil.